Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, saya menyapa kita semua. Selamat pagi dan shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada saat ini untuk boleh memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Yesus. Engkau Allah yang memang layak untuk kami puji, kami muliakan.
Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau boleh mengizinkan kami datang kepada ini untuk beribadah kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau dalam pujian kami, dalam firman. Engkau yang memberkati kami semua, Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan yang bergerak dalam ibadah pagi hari ini. Engkau yang mengurapi kami, memakai kami untuk boleh mengagungkan Engkau. Bahkan seluruh umat yang hadir, Engkau juga memberkati, Tuhan. Mengurapi kami semua, memberikan kami sukacita, Tuhan boleh memuliakan Engkau. Apapun kondisi kami saat ini, Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong setiap umat-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sudah ada di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang bertahta di dalam ibadah kami, dan biarlah Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami memulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga
Tuhan yang terindah. Puji Tuhan, Maha Swastiya menyaksikan bahwa Tuhanlah bagian yang terindah. Demikian pula dengan kehidupan kita, bahwa kita juga menyadari Tuhan adalah bagian yang terindah dalam kehidupan ini, karena Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menebus kita. Saya undang kita bangkit kembali, kita nyanyikan besarkan nama Tuhan. Kita membesarkan Dia, kita mau memuji. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dia begitu baik, dialah kehidupan kita juga boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kuasailah Tuhan, dan bila firman Tuhan yang boleh menguasai hidup kita, untuk kita boleh mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan ini. Kuasailah
masih memberikan perpanjangan umur, bahkan memberi kesempatan kepada kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji-puji Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas karya-Mu, di mana kami manusia berdosa seharusnya dihukum. Tetapi oleh kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu saja, Engkau memberikan pengharapan kepada kami, bahwa kami tidak perlu binasa. Kami manusia berdosa ada jalan, dan jalan itulah yang Engkau sediakan bagi kami. Untuk pagi hari ini kami boleh mendengar sekali lagi firman, sehingga kehidupan kami dibuka pada hati kami untuk boleh tetap mengiring Engkau sampai kesudahannya. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, berkaryalah atas firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan bertutur kata maupun kami semuanya yang hadir, semua di dalam urapan Roh Kudus yang sama. Saat hamba-Mu membuka mulut, biarlah itu firman-Mu yang keluar. Karena itu Tuhan, hanya firman-Mu saja yang adalah kebenaran yang sanggup memerdekakan kehidupan kami dari kehidupan berdosa, mempunyai pengharapan boleh dikuduskan sampai disempurnakan, sama seperti Engkau sempurna, demikian juga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Persilakan untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama istri saya sampaikan selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan temanya adalah yang sudah ditetapkan Tuhan lewat gembala para penatua, berjuanglah memasuki pintu yang sesat. Injil Lukas 13 22 sampai dengan 35. Tadi pagi waktu saya bersiap-siap mau ke Johor 47, karena hari ini kebetulan Tuhan tetapkan saya untuk melayani saudara sekalian yang di tempat ini, maka saya tidak bisa keluar rumah saya karena ada pintu gerbang yang sedang tutup. Nah, di situ saat pintu gerbang itu dibuka, bersama istri saya meluncur ke Johor 47. Sudah tiba di Johor 47, saya juga tidak bisa masuk. Baru pintu gerbang itu dibuka, saya baru bisa masuk. Jadi pintu ini bicara persoalan pembatas antara dua wilayah, dua ruangan. Ya. Kalau pintu gerbang di rumah saya antara halaman rumah saya dengan jalanan. Demikian seterusnya, saudara-saudara suka mempunyai pintu semuanya. Nah, tetapi di sini Tuhan katakan dalam tema ini, berjuanglah. Berjuang itu mempunyai pengertian berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan santai-santai. Ya. Berjuanglah
untuk bisa memasuki pintu yang sempit, yang sesak itu. Pintu itu memang sesak, tetapi yang harus diperjuangkan setelah masuk di dalam pintu itu adalah bagaimana kita harus berjuang melawan daging kita ini. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari. Inilah yang membuat daging ini sesak, membuat daging ini sampai. Karena daging ini kita mesti hidup di dunia. Daging ini mempunyai keinginan mata, keinginan daging, kesenangan hidup, hidup jemawa, dan seterusnya. Itu yang setiap hari harus diperangi, harus diperjuangkan untuk tidak semakin berkembang. Itulah bagi orang yang sudah diselamatkan. Sudah, Mas. Kalau kita bicara soal pintu, maka pintu di sini kalau kita melihat gambar tabernakel di sini akan mengerti ya, bahwa gambar tabernakelnya adalah gambaran dari kerajaan Allah, ya, kerajaan surga, wilayah kerajaan surga. Kita melihat pintu gerbang, ya, saudara bisa lihat itu. Nah, saat masuk pintu gerbang, maka itu membedakan antara di luar pintu gerbang itu suasana dunia, kita masuk ke dalam pintu gerbang, maka disitulah kita sedang memasuki halaman kerajaan Allah. Disitulah wilayah keselamatan kita. Ya. Bagaimana tadi dikatakan bahwa itulah pintu sesak yang harus diperjuangkan. Berjuanglah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Untuk apa? Jangan mengikuti keinginan daging dengan segala keinginannya ini. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu satu-satunya cara adalah taat kepada firman Tuhan. Dan ini sudah dilakukan oleh pribadi Yesus. Dia katakan, akulah pintu. Mari tolong dibacakan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Ya, akulah pintu. Jelas ya. Barang siapa masuk melalui aku, Ya. ia akan selamat. Nah, masuk lewat pintu, lewat Yesus, kita akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, terima kasih. Ini, bisa masuk, bisa keluar, dan menemukan padang rumput. Ini adalah tempat penggembalaan. Artinya, kalau kita sudah masuk ke dalam pintu itu, di dalam wilayah kerajaan surga, walaupun kita mempunyai kebebasan keluar dan masuk, tetapi hendaknya orang yang sudah diselamatkan itu memberikan diri untuk tergembala. Untuk bisa tergembala, ini merupakan satu perjuangan. Setiap hari, setiap saat, kita tahu hari apa ini? Oh, ada ibadah penggembalaan, ibadah doa. Oh, ada ibadah pendalaman Alkitab. Oh, ada ibadah raya minggu. Ada ibadah kaum muda. Ada ibadah kaum wanita. Ada ibadah untuk lansia.
untuk bisa ikut secara terus-menerus rutin. Itulah perjuangan yang sungguh-sungguh. Ya. Perjuangan yang tidak gampang. Sob, kita masih banyak alasan. Wah, saya kerja, wah saya ini, saya itu. 1001 alasan yang dipasang oleh iblis supaya kita tidak bisa berjuang. Ini sesak buat daging. Ya. Sesak buat daging untuk orang yang diselamatkan. Yesus tetapi sudah lewati semuanya itu. Dia bukan hanya pintu, tetapi dia sudah menjalani semuanya itu. Ya, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Itu sudah dilakukan oleh Yesus saat dia mentaati perintah Bapa di surga, mentaati firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara bisa menemukan di situ bagaimana Yesus itu mengosongkan diri. Ya, dia adalah Allah, dia juga manusia yang tidak berdosa, tetapi dia mengosongkan diri. So, kalau tidak dikosongkan diri, kealahannya itu, dia bisa perintahkan angin ribut berhenti, orang mati, bangkit Lazarus, itu kealahan. Tetapi sebagai manusia juga, dia taat. Kealahannya dikosongkan. Sebagai manusia, dia belajar taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan diri. Untuk bisa taat firman perlu perjuangan siang malam untuk bisa taat. Buat daging ini sama sekali tidak enak. Setiap hari mau baca firman, waduh, ini sudah capek aku. Waduh, ini apalagi suruh ibadah, mesti keluar lagi dari rumah. Tetapi ini Tuhan katakan, mari saya minta tolong dibacakan Injil Lukas pasal ke-13 ayat 22 sampai dengan 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Banyak yang berusaha, tetapi tidak dapat. Kenapa kok banyak yang berusaha? Karena memang kalau untuk masuk ke pintu itu sendiri, itu tidak perlu bekerja susah-susah, tidak perlu berusaha setengah mati, tidak. Karena untuk masuk ke dalam pintu itu adalah pribadi Yesus sendiri. Itu merupakan anugerah saat kita percaya firman Tuhan. Mari, tolong dibacakan Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh anugerah kamu diselamatkan saat kamu mendengar firman Kristus. Sebab iman itu datang dari mendengar firman Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, Jangan ada orang yang memegahkan diri. ya. Di mana perjuangannya di sini? Perjuangannya adalah untuk bisa membaca firman Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Inilah perjuangan yang buat daging ini tidak enak. Rutin, saudara, membaca firman Tuhan. Rutin mengikuti setiap ibadah yang menggembalakan kita. Ini merupakan perjuangan setiap hari, memikul salib setiap hari, menyangkal diri. Daging bilang, waduh capek, enggak, ini ada ibadah, aku penting untuk supaya keselamatan saya semakin mantap. Ya, nah ini, jadi untuk masuk itu, untuk diselamatkan, itu anugerah. Saat kita mendengar firman Tuhan, itu ada perjuangannya. Tetapi saat masuk ke wilayah halaman itu kerajaan Allah, di situ juga perlu banyak perjuangan setiap hari. Buat daging ini luar biasa. Di situ setelah masuk kita melihat ada alat yang pertama itu mezbah korban bakaran, di mana Yesus mati. Kita mesti ingat saat sebelum ditangkap taman Getsemani, saat berdoa, jikalau boleh Bapa lewatkan cawan ini. Dia ketakutan sebagai manusia. Keluarlah keringat bersama darah, bercampur darah. Ketakutan. Inilah buat daging tidak enak. Perjuangan pintu yang sesak. Karena hanya satu-satunya jalan ini untuk saudara dan saya bisa diselamatkan. Dia taat. Ya. Nah, kita melihat sekarang. Demikian juga dia sudah mati. Dia mau kita mengikuti dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saudara nanti baca di rumah ya. Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-14 itu ayat ke-6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa jika tidak lewat aku. Yesus itulah jalan. Jadi apa yang sudah dia jalani, kita tinggal ikut di belakangnya. Kalau Yesus bergumul untuk pintu yang sesak ini buat dagingnya sampai dia mati di atas kayu salib, maka Tuhan juga mau kita ikut jejaknya. Berjuang, berjuang, berjuang setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia. Ya, nah kita melihat ini suatu perjuangan yang tidak gampang. Sebab berjuang tadi dikatakan merupakan usaha yang sungguh-sungguh. Kapan itu usaha yang sungguh-sungguh? Usaha yang sungguh-sungguh itu bagaikan seorang atlet. Atlet itu tidak perlu tahu kapan mau bertanding atau apa. Tapi setiap hari dia berjuang untuk menguasai diri. Dia berlatih. Misalkan baru-baru ini Indonesia kampiun badminton ya. Setiap hari ada pertandingan, tidak ada, dia berusaha untuk satu hari mesti latihan berapa jam sudah ditentukan, 7 jam, 6 jam, bisa itu. Itu ditempa di situ. Itu tidak enak buat daging. Itu satu perjuangan. Ya, tetapi memang itu caranya. Makannya mesti makanan bergizi, tidak bisa seenaknya mampir pasar kelihatan apa makan gini gitu. Makanan yang bergizi, tidurnya mesti cukup. Atlet lari sama. Bukan waktu pertandingan saja dia berjuangnya,
tetapi sehari demi sehari. Itulah perjuangan. Ya, usaha sungguh. Demikian juga umat Tuhan. Mari, kalau kita sudah mendapat anugerah keselamatan saat kita baca dengar firman Tuhan, kita sudah masuk pintu gerbang, masuk ke wilayah kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka kita harus bertanggung jawab. Ya, di situ untuk berjuang, untuk mengikuti itu tidak gampang. Satu-satunya jalan seperti Yesus tadi katakan, menyangkal diri, memikul salib. Dia taat kepada firman, taat di Filipi tadi, Filipi 2, sampai mati di atas kayu salib. Sampai daging ini sama sekali sudah tidak bisa memberontak lagi. Dia hanya bisa menyerah di atas kayu salib kepada Bapa, kehendakan proses yang dia sedang lakukan. Nah, itulah kita melihat bagaimana berjuang melewati pintu yang sesat. Setiap kali baca firman, setiap kali mendengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu menyatakan salah, jangan daging ini diberi kesempatan berbantah-bantah. Enggak, itu tadi istri saya yang salah kok. Dia yang gara-gara saya emosi apa? Enggak. Oh, suami ini harus ini, harus ini. Saat firman menyatakan salah di 2 Timotius 4. Ya Tuhan, firman-Mu telah kebenaran. Kalau saya taat, kebenaran itu yang memerdekakan saya. Kalau tidak, saya tetap jadi orang yang emosi terus, suka marah-marah. Ya. Kalau firman Tuhan itu menegur, ini salah. Ini kita harus berjuang melawan daging ini. Pintu sesat cuma satu jalannya. Iya Tuhan, saya mau taat, saya mau berubah. Kalau firman Tuhan memberikan nasihat, oh mesti begini, mesti begitu. Iya Tuhan, saya mau taat. Seperti Yesus, dia belajar taat sampai mati di atas kayu salib, merendahkan diri. Ya, nah itu kita melihat pintu. Kemudian setelah pintu gerbang, ya, kita masuk lihat mezbah korban bakaran Yesus yang disalib. Kita maju lagi, kita melihat bagaimana di situ ada kolam basuhan, ya, kolam basuhan bicara soal baptisan. Yesus sama sekali, dia walaupun dia manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Tetapi dia tetap taat. Dia tetap minta dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, oh jangan, seharusnya aku yang dibaptis. Tetapi apa kata Tuhan? Ya, kita lihat di dalam Injil Matius, ya. Matius pasal yang ketiga, tolong dibaca mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." nah ini. Jadi kehendak daging ini dimatikan dengan segala keinginannya. Ditekan, ini sesat, ini sakit buat daging. Ya, karena dia
Ya, tetapi dia tetap dan dia tidak berbuat dosa. Dia tidak ada salah apa-apa. Tetapi dia mau taat menggenapi kehendak Bapa. Taat kepada firman Tuhan. Itulah. Jadi buat kita semua yang sudah percaya firman Tuhan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Maka proses berikutnya adalah berjuang lagi untuk bisa bertobat di mezbah korban bakaran. Bertobatlah, ya. Berilah dirimu dibaptis, bertobat, lahir baru. Di situ Yesus sendiri sudah melakukan. Dia perintis. Lalu kita yang sudah dapat anugerah keselamatan, apa keberatannya kita? Dia minta kita berjuanglah, masuk ke pintu yang sempit, sesat. Dia sudah berjuang. Dia mau kita mempelai wanita yang juga mengikuti jejak ini, mau berjuang. Kalau firman menyatakan salah dan seterusnya, kita hanya ada satu, bertobat kembali kepada Allah. Dibaptis. Oh, taat kita. Tidak ada kata tidak. Inilah merupakan bagian dari perjuangan kita setiap hari. Dibaptis. Jangan ada lagi orang yang sudah selamat karena percaya, kemudian tidak mau berjuang. Saat ada pengumuman baptisan, tidak mau. Ya. Tetapi buat yang sudah dibaptis, di Efesus 5 sudah baca, di situ dimandikan dengan air dan firman Tuhan. Disegarkan firman Tuhan, Roh Kudus. Disitulah setiap hari disegarkan. Walaupun berjuang berat lewat pintu yang sesat, tetapi saat kita taat, kita bagaikan sudah dimandikan oleh air dan firman. Kita kembali menjadi segar. Kita menjadi semangat kembali karena kita sudah diselamatkan. Ya, orang yang sudah diselamatkan tidak ada keberatan untuk taat kepada firman Tuhan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian kita meningkat setelah pintu gerbang, pintu kemah. Itu adalah bicara persoalan Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu adalah pembaptis Roh Kudus. Nanti saudara baca di rumah Yohanes 1 ya. Dia itu pembaptis Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, dia membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Dia adalah penolong. Dia adalah penghibur. Dia adalah membawa kehidupan kita senantiasa bisa memasuki kebenaran, seluruh kebenaran Alkitab. Karena proses berikutnya ini juga sangat berat. Maka Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Di dalam perjuangan berikutnya, memasuki pintu yang sesat berikutnya di dalam ruangan kudus. Disitulah kehidupan yang dikuduskan terus menerus, ditempa terus menerus. Itu perlu diberi Roh Kudus untuk menolong kehidupan kita. Ya, tetapi kita melihat bahwa perjuangan kita berikutnya ini tidak hanya sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang sebagai
penolong kita. Nah, ini juga merupakan perjuangan dalam ruangan suci. Tetapi kita lihat, ternyata di ruangan kudus itu, di situ ada tudung perlindungan. Orang yang dikuduskan mendapat perlindungan, bukan satu lapis. Ya, di situ ada 4 lapis tenda, terus masih ada 3 tudung lagi untuk melindungi orang-orang yang masuk ruangan kudus dengan perjuangannya. Ya, nah kita lihat di sini bahwa kapan kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Dia pembaptis Roh Kudus. Tetapi bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Efesus pasal yang ke-1, tolong dibaca ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Sudah mendengar ya? Yaitu Injil keselamatanmu. Ya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Nah, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa itu? yang dijanjikannya itu. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini luar biasa. Ya. Roh Kudus itu meterai. Saudara, hari-hari ini saya sebagai petugas dari sinode banyak tanda tangan yang ada meterainya. Tanda tangan di atas meterai. Di situ meterai itu ada gambar Garuda Pancasila ya, bukan burung prit ya, burung Garuda. Artinya itu sah, disaksikan oleh pemerintah, sah. Roh Kudus ini meterai, sah. Yang memeteraikan adalah Bapa di surga. Tanda bahwa kita itu miliknya. Ya. Kita miliknya Allah. Wah, kalau kita miliknya Allah, apa kita berat untuk berjuang setiap hari melawan, memasuki pintu yang sesat. Walaupun di ruangan kudus itu berat juga. So kita akan menghadapi meja roti sajian. Di situ menurut Ibrani pasal yang 5 bukan makanan susu, makanan yang lembek, tetapi itu makanan yang keras. Seperti 2 Timotius tadi, menegur, menyatakan salah, memberikan nasihat. Kalau kita mau bertumbuh rohaninya, kita yang sudah diselamatkan harus bertumbuh rohaninya. Sasaran kita adalah Bapa. Tadi dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku, kata Yesus. Jadi sasaran kita bukan hanya keselamatan saja. So kalau kita berada di dalam ruangan halaman itu, walaupun kita bebas masuk, tetapi kita hendaknya satu kali masuk, maju terus. Bukan katanya saudara suruh nginep di gereja, tidak. Tetapi walaupun sebentar setelah ibadah saudara pulang, kembali lagi menjadi orang dunia. Oh, tidak. Kita sudah diselamatkan. Saat mendengar, membaca firman Tuhan, kita berjuang menghadapi daging. Tapi saat di luar, ingat bahwa kita juga orang-orang yang sudah diselamatkan, tidak ikut lagi cara-cara hidup dunia ini. Ya, itu. Walaupun bebas keluar masuk, kita mempunyai KTP double, KTP di mana kita berdomisili dan KTP kerajaan Allah. Kita harus jaga ini. Demikian juga di
di ruangan kudus. Kita lihat bagaimana saat menghadapi meja roti, makanan yang keras adalah makanan untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Kita bertumbuh, berarti kita bertumbuh masuk di ruangan kudus itu. Rohaninya menjadi dari orang yang dibenarkan menjadi orang yang dikuduskan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau benar seperti Kristus benar, suci seperti Dia suci, sempurna seperti Bapa itu sempurna. Inilah pertumbuhan rohani kita yang harus dicapai, yang harus lewat satu pergumulan daging ini. Pintunya sempit, sesak, perjuangan seumur hidup, ya, setiap hari. Nah, kita melihat apakah cukup hanya ada satu alat meja roti, makanan yang keras, firman yang keras? Tidak. Masih ada pelita. Saudara, pelita atau kandil itu dibentuk, ya, sebongkah emas, dipanasi, ditempa sampai bisa menjadi bentuk yang indah. Inilah perjuangan kalau kita mau menjadi terang seperti Dia terang. Ditempa setiap hari berjuang, dipanasi setiap hari. Dah enak buat daging ini, pintu sesak ini. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Bapa, oleh firman Tuhan. Ya. Kita bisa dan harus menjadi saksi. Pelita itu satu-satunya benda terang di dalam ruangan kudus. Menjadi saksi, mulai dari dalam kamar, terang itu, terang di dalam kota. Kalau kita sudah diselamatkan, kemudian nikah, kita morat-marit. Bagaimana ini? Apakah berjuang melawan dagingnya? Setiap hari tetangga mendengarkan, kok ribut banget. Kalau ributnya itu musik, enak. Ributnya piring terbang, panci terbang setiap hari suami istri. Bagaimana bisa menjadi terang? Bagaimana bisa orang lain melihat terang itu untuk bisa diselamatkan juga? Dari terang kota sampai terang di atas gunung yang tidak bisa dibendung lagi. Yesus adalah terang dunia. Itulah kandil. Perjuangan di tempat tak enak terus disucikan, tak enak dipanasi, tak enak. Tetapi itu satu-satunya jalan untuk bisa hidup di dalam terang. Boleh menjadi terang bagi keluarga, tetangga, orang lain juga. Masih ada mezbah dupa. Di situ penyembahan dan doa syafaat. Setiap hari ada hubungan yang intim setiap pribadi dengan pribadi Allah. Itu adalah perjuangan. Itu adalah pintu sesak setiap hari yang mesti dilakukan oleh orang yang sudah selamat, orang yang hidupnya bukan hanya sudah dibenarkan, tetapi disucikan. Di situ akan timbul banyak perlawanan dari daging, tetapi kita disertai oleh Roh Kudus. Tidak ada teladan Yesus yang sudah lewat. Ya. Nah, terakhir puncaknya adalah
Ada satu pintu lagi, yaitu merupakan tirai, kain tirai, ya, kain tirai di situ, atau dikatakan tabir. Itu yang membatasi ruangan suci dengan ruangan maha suci, ruangan kudus dengan tempat Bapa bertahta. Itu adalah perjuangan yang luar biasa, sampai sama sekali Yesus mati di atas kayu salib. Maka kain tirai ini robek. Mari tolong dibacakan Injil Matius ya, pasal 24. Maafkan Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51a. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, ini mati ya di atas kayu salib. Terus, Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. nah, ini perjuangan yang puncak, yang mati. Maka tabir itu ya, yang membatasi ruang kudus, ruang maha kudus terbuka, terbelah dua. Ya, ayat tolong lanjut ke ayat ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Oh, puji Tuhan. Ya, tadinya dikira dia dihukum oleh Allah, tetapi sungguh dia ini adalah Anak Allah. Ini prajurit, bukan orang Yahudi ya, yang mengakui, oh ya sungguh. Inilah perjuangan yang terakhir untuk bisa sampai kepada tahta. Ya, tabir itu robek, ya, dari atas sampai ke bawah. Apa pengertiannya tabir itu robek? Disitulah kalau kita membaca di dalam Ibrani, maka disitulah terbuka jalan yang baru buat kita untuk bisa masuk ke dalam ruangan yang maha kudus. Dengan robeknya, terbukanya pembatas yang terakhir ini, pintu pembatas yang terakhir ini adalah terbuka pengertiannya untuk jalan masuk ke dalam ruangan maha kudus. Nah, inilah proses-proses langkah demi langkah yang harus dilewati. Ya, saudara nanti membaca di rumah ini surat Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Di situ jalan baru dibuka untuk kita bisa masuk. Nah, itulah proses perjuangan 3 pintu ini untuk bisa lewati, dipimpin oleh Yesus yang sudah kita disertai oleh Roh Kudus untuk bisa berjuang menghadapi pintu yang sesak ini sampai lolos. Kenapa sih kok pertanyaannya kok mesti berjuang? Ya, dulu saya di orang dunia, saya mau ini mau itu loh, saya punya uang saya sendiri hasil kerja, bukan mencuri. Saya mau suka-suka. Apa urusannya sama orang lain? Kenapa ya kok mesti berjuang? Nah saudara, karena kita sedang menghadapi waktu. Seperti tadi atlet. Kapan ada pertandingan? Kadang dia tahu, kadang tidak tahu. Tapi tugasnya setiap hari menempa dirinya, setiap hari berlatih, menguasai dirinya, supaya prestasinya semakin tumbuh, semakin meningkat. Nah ini
berjuang terus, berjuang. Waduh, jadi orang Kristen kok berjuang terus ya? Karena kita sedang menghadapi waktu. Ya. Mari kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-13 tadi. Tolong dibacakan ayat ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ya, terima kasih. Ini semua pintu kemurahan untuk berjuang ini ada batasnya. Tuhan itu panjang sabar, tetapi ada batasnya. Saat dia datang kembali, saudara siap apa tidak siap? Tidak ditentukan saudara siap dia mau datang. Tetapi kapan ya dia datang? Kapan ya pintu itu ditutup? Tidak ada yang tahu. Ya, firman Tuhan mengatakan malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Ya, nah hanya Bapa. Nah ini kelihatannya supaya kita tidak bingung. Mari tolong bacakan ayat. Tolong bacakan. Injil Matius pasal ke-24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa yang tahu. Perhatikan 37-44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ini tidak mau berjuang, ya makan minum tetap ikuti keinginan dagingnya, terus kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. terus Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, terima kasih. Ya, jelas sekali di sini. Jangan seperti zaman Nuh, tidak taat. Dan Nuh dan keluarga bangun bahtera, tidak ada yang mau. Mereka tetap makan minum sampai ditenggelamkan. Demikian juga nanti ini. Kita tidak tahu. Seorang atlet bisa dia tahu kapan ada pertandingan, bisa tidak tahu. Tetapi urusannya dia adalah setiap hari berjuang, menguasai diri, melatih diri di tempat daging ini. Tidak enak tetap latihan, tidak enak tetap makan karena ini makanan yang ditetapkan makanan bergizi. Tidak enak buat daging. Waduh, misi mau jalan-jalan. Ini waktunya tidur, kamu harus tidur. Melatih diri. Inilah perjuangan. Kalau Tuhan perintahkan, berjuanglah memasuki pintu yang sempit. Ini tujuannya. Karena
gambaran. Maka Tuhan mau tugasnya kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan main-main lagi. Hari ini jadi orang yang sudah selamat, sebentar pulang jadi orang dunia lagi. Itu sudah bukan waktunya. Kalau firman ini ditulis sekian tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu, tapi dia segera. Terlebih saat ini. Ya, nah ini tidak tahu waktunya. Waktunya buat kita setiap hari adalah standby, siap menempa diri ini untuk berjuang terus-menerus melawan daging siang malam. Nah, untuk orang Yahudi ini sebetulnya Yesus datang mencari domba-domba yang hilang dari orang-orang Yahudi. Tetapi Alkitab mengatakan sejak zaman dulu orang Yahudi tidak mau terima Yesus, tidak mau mengakui Yesus itu Mesias. Ya. Tetapi apakah rencana Allah akan berhenti? Tidak. Ya, Yahudi menolak kesempatan kemurahan kepada kita. Mari, tolong dibaca Injil Lukas 13, kembali lagi ya, ayat 34 sampai 35. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi Yerusalem itu ibu kotanya Israel, ya. Terus dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. utusan para nabi di perjanjian lama. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak ayam itu, diberi perlindungan sayapnya ayam itu, ya. Itu kalau ada bahaya, ibunya melihat ada bahaya, dia buka kedua sayapnya ini, anak-anaknya sembunyi di dalam. Itulah di ruangan kudus ada tenda, ada tutup untuk melindungi kehidupan yang disucikan. Terus sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu itu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. ini Yahudi menolak, tapi apakah rencana Allah batal? Tidak. Tolong dilanjutkan ayat 20. Pasal 13 ayat 29 30. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya, terima kasih. Ini dari mana-mana tempat menuju bangsa lain, yaitu kita antara lain, orang-orang Indonesia yang bukan termasuk orang Yahudi. Saya lihat istri saya, bukan Yahudi, ini hidungnya pesek, ya. Kulitnya bukan, ya tanda-tandanya beda. Nah ini kita lihat, ya tadi saya ada pembukaan Pak Edi Sugianto, saya lihat juga, oh iya, hidungnya juga sama dengan saya, bukan orang Yahudi. Rencana Allah tidak akan batal. Dia beralih kepada orang-orang kafir yang seharusnya bukan menjadi sasarannya, menjadi kesempatan masuk. Apa alasan kita tidak mau berjuang? Ini kemurahan Tuhan demi kemurahan. Apa alasannya kita tidak mau berjuang?
satu-satunya jalan yang kita mau taat firman Tuhan. Katakan pagi hari ini, aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau merendahkan diri untuk bisa taat, untuk bisa berjuang memasuki pintu yang sempit, agar aku bisa sekali waktu menjadi benar seperti Dia benar, seperti Kristus benar, suci seperti Dia suci, sempurna seperti Bapa sempurna. Kita menjadi miliknya Dia, ya, materai menjadi miliknya Dia untuk menerima Dia sebagai kepala gereja, mempelai pria surga. Kita gereja dibangun untuk menjadi satu dengan yang lain yang mau berjuang. Sekali waktu memang Yahudi akan menjadi iri melihat orang yang tidak punya perjanjian apa-apa ini kok mendapat kemurahan. Akhirnya mereka juga akan diselamatkan. Ya, itulah tubuh Kristus yang besar. Kita mau berjuang pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan bahwa kita mau berjuang, ya. Jalannya cuma satu. Kita ikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Yesus, langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jalan serta Yesus. Lagu sekolah minggu, jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Baik pertama, saudara mau berjalan bersama Yesus? Tidak enak loh buat daging. Mau berjuang untuk masuk di pintu yang sesat. Saudara, tadinya mau berjalan lagi, mau. Kenapa? Oh, ada penghiburan, oh ada berkat, mau aku. Tetapi saat harus melewati jalan yang sempit, daging ini ditebal sampai tidak ada suara, sampai mati di atas kayu salib. Itulah problemnya kita. Tetapi Tuhan hanya meninggalkan satu-satunya jalan ini supaya kita bisa sudah selamat mempunyai tanggung jawab yang lanjut untuk bisa merendahkan diri, taat firman Tuhan keseluruhan. Ya, mari kita akan berdiri, kita sambil persiapkan tubuh dan darah Kristus, ya. Kita ulangi lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan hari yang besar, jalan serta Yesus, serta Yesus. Baik, yang kedua, jadi dengan suaranya juga. Saya juga nyanyi. Berjuang melewati pintu yang sempit. Ada sukacita, ada duka cita. Dan enak kalau tetapi kita
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari kepadamu? Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur serta berkata, inilah, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuh Yesus yang sudah berjuang dipecah-pecahkan supaya kita bisa menjadi satu. Apakah kita percaya? Mari kita makan bersama kalau sudah percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibuka cawannya pelan-pelan, jangan tumpah ya. Sebab ini adalah darahnya, darah perjanjian. Kalau sudah, mari kita sama-sama angkat ya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah untuk menyucikan kehidupan kita semua. Amin. Kalau kita yang sudah percaya dan mengatakan amin, maka mari sama-sama minum dengan iman. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan dan membuka jalan untuk kami datang ke hadirat Bapa. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari Engkau, orang-orang yang terkutuk, tetapi Engkau sudah membukakan jalan untuk kami, sehingga kami boleh kembali kepada Bapa melalui perjuangan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami mau berjuang Tuhan dalam hari-hari kami, melalui jalan yang sempit ini Tuhan. Kami harus menyangkal diri kami harus tunduk terhadap firman-Mu Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Engkau. Mampukan kami Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau meteraikan dalam hidup kami, boleh mengampukan kami, boleh menguasai hidup kami, menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Budi Afianto, yang sudah Engkau pakai untuk men-sharingkan firman-Mu. Berkati di dalam keluarganya, dalam pelayanannya,
dimanapun Kau percayakan beliau Tuhan, Engkau yang memakai lebih lagi, memberikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat dari Engkau Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau juga menolong kami Tuhan, memampukan kami dalam hari-hari kami, dan biarlah hidup kami senantiasa berpadanan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Memberikan mereka hati yang takut akan Engkau. Sehingga setiap hal yang mereka lakukan, semuanya boleh mendatangkan kedamaian untuk bangsa kami. Sehingga kami umat-umat-Mu boleh beribadah kepada Engkau, boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami pada hari ini. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman melalui video yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Masih ada beberapa tambahan pengumuman, mohon bersabar sebentar. Yang pertama, persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di pintu keluar. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan di sana. Kemudian seusai ibadah ini, Bapak Ibu bisa dapat segera meninggalkan ruangan ibadah dan menuju ke rumah Bapak Ibu masing-masing dan tetap mengikuti protokol kesehatan, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir terkait dengan ibadah, khususnya ibadah onsite seperti pada waktu hari ini, ya bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri, ada ketetapan yang tadi juga disampaikan juga bahwa dapat mendaftar di Saudari Hana Novitasari ya, dengan memperhatikan usia dari usia 13 sampai 70 tahun, kemudian sudah divaksin minimal dosis yang pertama dan tidak mempunyai komorbid ya. Dan satu lagi tidak baru keluar kota ya, keluar kota selama 1 minggu ya, 2 minggu ya. Yaitu supaya menjadi perhatian kita bersama, kita terus berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita, supaya Tuhan menolong kita semua. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengakhirinya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan doa berkat dan doa penutup dari Bapak Pendeta Muda Budi Avianto. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, di mana biarlah firman yang sudah ditaburkan, Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk bisa menjadi iman
dan kami lakukan, sehingga kita tidak akan lupa lagi. Tetapi apa yang menjadi firman yang kami yakini itu, saat kami lakukan, bagaikan Engkau mengukir di dalam roh hati kami. Senantiasa ada firman, senantiasa menyimpan, mengingat-ingat, melakukan firman-Mu untuk berjuang bersama Dikau, karena waktunya sudah dekat. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau sudah memberkati kami teringat di sini ada permohonan doa, yaitu untuk anak Hosea yang sakit diare, supaya Tuhan sembuhkan. Terima kasih pemohon dari keluarga. Bapa di dalam surga, Engkau melihat anak kecil yang tidak berdaya ini Tuhan. Demikian juga mungkin di antara anak saudara sekalian ada yang sakit, yang tidak disebutkan namanya juga. Kami juga tetap berdoa karena Engkau Allah yang sempurna. Engkau tahu setiap permohonan dari dalam hati kami naikkan ke hadapan Dikau. Engkau sudah mati, bilur-Mu sudah terluka, maka kami percaya di dalam bilur-Mu yang sudah luka itulah ada kesembuhan. Tetapi jika ada kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau membimbangkan, Tuhan bersama umat-Mu, kami memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan dipatahkan. Demikian juga kami berdoa untuk teman-teman sidang jemaat, mungkin yang ada yang menghadapi berbagai sakit, penyakit yang lain, bahkan berbagai macam problem akibat pandemi. Engkau Allah yang mengasihi milik kepunyaan-Mu sendiri. Saat mereka berseru kepada Dikau, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menjamah, menolongnya. Sendengkan telinga-Mu untuk bisa mendengar setiap keluhan yang dinaikkan ke hadapan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapat berkat dari firman-Mu, dari tubuh dan darah-Mu. Kini kami akan menerima berkat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari pribadi yang ajaib, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia, di dalam anugerahnya, di dalam keselamatannya, di dalam persekutuannya bersama Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang kembali untuk menjemput kita semua sebagai mempelai wanita daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah bersama pribadi yang ajaib ini, disertakan dengan berbagai berkat-berkat yang sifatnya jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya.